Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Transformasi Batch 3 2025. Perkenalkan, nama saya Fadlan. Saya adalah guru PAI di SDN Angke 05. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42513 517. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi menggunakan metode PJBL Project Based Learning. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah. Pada kesempatan yang penuh bahagia ini, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Wa syukur. Jalan masuk. Insya Allah. Oke. Sebelum kita memasuki, Bapak pengen absen nih. Pada hadir semua gak hari ini? Coba. Kelas 5. Afla ada? Hadir. Akifah? Andin? Karisa? Dian? Hadir. Gusti? Hadir. Keisha? Hadir. Muhammad Maulana? Hadir. Muhammad Pandu? Hadir. Kita memulai. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga pada kesempatan yang penuh bahagia ini, yang cerah ini, kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, Bapak minta dari satu siswa yang ingin membaca. Oke, silakan. Mata aman, tidak. Pembelajaran mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Amin. Rabbi Muku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Oke, kita lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Siapa yang mau maju menjadi dirjen? Silakan.
Saudari siapa? Dian akan memimpin. Boleh, silakan anak-anak berdiri semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Kita lanjut. Ini udah semua? Udah? Sebelum pelajaran, ada yang tahu pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, hidup lapang dengan berbagi. Bisa dengan apa aja? Bisa dengan zakat, bisa. Ya, bisa dengan bisa dengan sedekah, bisa dengan hadiah. Itu bisa membuat kita menjadi lapang dengan berbagi dengan metode bisa jadi bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, bisa hadiah. Siapa yang tahu dari keempat tersebut, siapa yang bisa menggambarkan secara global aja? Oke, saudari Dian. Zakat, apa zakat? Oke, suci, baik, berkah. Tepuk tangan buat anak Dian. Tepuk salut. Oke, siapa lagi ada yang mau menambahkan? Oke, Akifah, silahkan. Infak apa infak? Infak adalah mengeluarkan harta di jalan Allah untuk kebaikan umat. Oke, siap. Saran PAI yang mana materi pada kali ini tentang hidup lapang dengan berbagi. Oke, berarti Bapak selanjutnya akan menyampaikan apa aja sih tujuan pembelajarannya. Oke, kita lihat di sini semua. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian zakat, infak, sodako, dan hadiah, serta perbedaan di antara keempatnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya berbagi dalam Islam dan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi siapa saja yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir, peserta didik dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan. Oke, sebelum Bapak lanjut, ada cuplikan. Mohon dipahami, mohon diamati, mohon disimak dengan baik-baik. Nanti habis itu Bapak akan coba menanyakan kepada kalian apa yang kalian bisa petik daripada video tersebut. Oke? Oke? Siap? Oke. Alhamdulillah. Wah, lumayan banyak juga ya. Waalaikumsalam. Oh, kamu, Dok. Ayo, silakan masuk. Oh iya, Kok. Dodo kesini ingin mengembalikan buku yang Dodo pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Oh,
Sama-sama, Dok. Hai. Apa kamu habis memecahkan celengan ya, Tok? Iya, Dok. Aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu, Tok. Zakat? Apaan itu, Dok? Nah, ayah kamu, Tok. Zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah. Hukumnya wajib, Tok. Terus aku harus bayar kemana, Dok? Ke Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tuh gimana caranya? Oh, baksonya enak nih. Kebetulan Dodo lagi lapar. Ya habis. Pak, nambah satu, Pak. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak, Dok. Orang membayar zakat itu harus sabar dan ikhlas, Dok. Tidak boleh menggerutu. Nanti amalnya tidak diterima loh. Makan lagi ah. Dok, makan bakso kok sendirian saja? Kenapa Anto tidak diajak makan? Ini Anto sedang membayar zakat ke Dodo dalam bentuk bakso, Syamil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Emangnya zakat apaan? Begini, Samil. Aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, gitu. Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baiknya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah hukum Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena bagian dari hukum Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu syaratnya wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi Anto belum termasuk yang harus bayar zakat dong. Iya, atau belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok? Tapi Dok, Dodo tidak punya. Pokoknya aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini? Bayar dulu baksonya. Satu lagi tentang infak sedekah hadiah. Infak itu apa sih, Bu? Infak itu cara kita menabung di tempat Allah, deh. Oh gitu, Bu. Nah, sekarang scan barcode itu pakai HP Ibu ya. Oke, Bu. Terkadang kita semua lengah akan hal penting yang seharusnya kita prioritaskan. Kebutuhan kita semakin meningkat dan kita selalu terpacu untuk memenuhinya. Dan ini supaya sholat, itu sangat istilah. Jadi sebenarnya tetapi harus dijalankan Pak. Dan tak omongi Yunan, sampeyan seneng sedekah lan infak.
Tidak kunjung berakhir. Tak mengerti di mana ujung kebutuhan ini. Terus berlari untuk memenuhinya. Meningkatkan kecintaan kita terhadap harta. Hal kecil yang kita temui dapat memberikan perubahan luar biasa. Seneng sodako kuwi ora marahi marat nan. Malahan ngayemke pikirane sampeyan utawa nentremke awake sampeyan. Hidup ini menjadi lebih berarti ketika aku berbagi dan bermanfaat bagi yang lain. Oke, Bapak jelasin sebentar ya. Jadi zakat itu menurut bahasa berarti berasal dari kata bahasa Arab zakka yuzakki tazkiyan yang memiliki arti bersih atau dan bertambah. Sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Oke, syaratnya. Jadi kalau orang yang berhak menerima zakat, ya, itu ada 8 golongan. 1 fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, yang kelima rikob, yang keenam gorim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu. Coba ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, rikob, yang keenam, ketujuh, terakhir. Iya, jadi 8 golongan ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Oke, ada berapa sih zakat? Ada berapa? Ada 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah apa sih? Zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan saja. Berupa apa? Makanan. Kalau di Indonesia, makanan pokoknya apa? Beras. Berarti kita wajib zakatnya pakai berapa liter? 3 liter setengah. Hukumnya adalah wajib. W-A-W-J-I-J-B. Wajib. Oke, yang kedua apa sih zakat apa? Oke, pinter, zakat mal. Apa zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan, dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta, ya antara lain bisa uang, bisa emas, bisa sebagainya, yang mana kalau sudah sampai nisabnya harus mengeluarkan zakat mal. Oke? Paham? Paham, kita lanjut aja. Bagian kedua, apa sih manfaat zakat? Bisa meringankan beban orang, benar? Benar gak? Bisa membersihkan harta dan jiwa, benar gak? Benar. Bisa mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong, benar? Bisa membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji, benar? Terus apa lagi? Bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Apalagi mengasah sikap peduli, apalagi terciptanya hubungan kasih sayang antara orang mampu dan tidak mampu. Lanjut. Yang kedua yaitu apa sih infak? Pinter. Infak yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi orang banyak. Oke, lanjut. Habis infak apa? Sedekah. Apa sedekah? Iya, pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Sedekah bisa 2 ya. Bisa jadi materi, bisa dari non materi. Yang terakhir, hadiah. Kalian sering gak ngasih hadiah? Sering gak? Apa sih hadiah? Hadiah adalah pemberian.
Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan nggak ada waktunya. Boleh, bebas kapan aja kamu mau ngasih tuh hadiah. Bentuk hadiah bisa berupa apapun, tidak harus berbentuk barang. Oke? Jadi, Bapak mau tanya ke kalian semua. Yang tadi kalian sudah lihat video yang tadi yang Bapak telah setel, Bapak telah tampilkan, sama materi yang Bapak barusan sampaikan. Kira-kira Bapak mau tanya, ada berapa sih yang bisa melapangkan hidup kita dengan berbagi? Ada satu, bisa berbagi dengan yang kedua, infak. Yang ketiga, yang terakhir, hadiah. Pinter. Oke, anak-anak. Sekarang Bapak mau bikin diskusi. Coba, Bapak mau mengkelompokkan. Coba, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3-nya yang ini ya. Yang ini kelompok 4. Oke. Bapak akan mengasih mapping. Pokoknya sepemahaman yang kamu telah dapat dari materi yang tadi Bapak telah jelaskan. Kelompok 2 mana? Ya, coba kamu bikin tentang infak. Kelompok 3 mana? Kelompok 3? Iya, ini. Kamu bikin tentang sedekah, betul. Yang ini terakhir tentang hadiah. Silakan kerjakan, bebas. Kalian mau bikin mapping, peta konsep. Setelah intinya yang telah kalian dapati dari video atau materi yang telah tadi Bapak telah sampaikan. Yuk, silakan. Keluarin. Ada yang bingung nggak dari kelompok ini? Nggak, bisa semuanya? Bisa. Oke. Bagus. Ini buat apa ini? Manfaat bersedekah. Peta konsepnya ya, mapping. Oke, keren. Sip, bagus. Yang ini coba kita lihat. Ini bikin peta konsep tentang zakat. Ih, bagus ya, ada bintangnya. Ih, bagus. Keren, kreatif. Udah selesai? Udah ya, oke. Sekarang kita panggilin, kita presentasikan apa yang telah kamu buat, oke? Coba dari kelompok 1 dulu, silahkan. Ya, maju ke depan. Perkenalan dulu. Dari kelompok berapa, tentang apa? Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Zakat. Oke. Zakat. Ya. Zakat. Harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat fitrah, pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat mal, hasil perdagangan, perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, pertangkapan ikan, peternakan, barang temuan emas dan perak. 8 penerima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mualaf, 5 rakib, 6 garim, 7 sabilillah, 8 ibnu sabil. Ya. Lanjut.
Sekian Udah. presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang infak. Apa sih infak? Infak adalah perintah Allah untuk menyisihkan sebagian harta maupun barang. Ya. Ya. Manfaat infak akan mendapatkan pahala dan rezeki lancar. Ya, oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Asik. Tentang apa? Manfaat bersedekah. Ya, silahkan. Upaya untuk menjauhkan atau menghindarkan diri dari malapetaka, musibah, bencana, atau halangan yang tidak diinginkan baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Menjaga kehatian yang jelek, menghindari kematian buruk yang disebut surung khatimah, yaitu kondisi akhir kehidupan yang tidak baik atau jauh dari amalan kebaikan. Menjaga harta, memelihara kekayaan agar tidak rusak, tidak digunakan untuk hal yang dilarang, seperti risa, suap, atau boros, seperti dengan bijaksana untuk kebaikan pribadi, keluarga, masyarakat. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Manfaat 5 hadiah. 1. Melipat gandakan rezeki. 2. Menolak musibah. 3. Membersihkan harta. 4. Membantu orang lemah. Menghapus sifat kikir dan pelit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren. Tepuk tangan buat kelompok 4. Angkat tangan kanan, jangan lupa. Yuk, 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan Subhanallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Oke, silakan duduk lagi. Mana duduk manismu? Oke. Oke. Oke, Bapak lihat di sini refleksi kamu, emotnya rata-rata pada demen-demen banget ya. Bahagia gak? Bahagia. Alhamdulillah. Wa syukur. Jalan masuk. Insya. Alhamdulillah. Dah. Pada kali ini Bapak akan menyimpulkan ya. Hukum zakat itu bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Sedangkan infak
itu bisa dalam bentuk wajib, bisa. Seperti apa infaknya? Nafkain keluar. Nah, sunnahnya bisa jadi sunnah atau sukarela dan tidak terikat kewajib. Sedangkan hadiah itu bukan kewajiban melainkan pemberian sukarela, bentuknya pemberian. Sedangkan zakat itu bisa berupa harta tertentu, emas, perak, dan lain-lainnya. Secara khusus menggunakan harta untuk suatu kepentingan sedekah. Sedekah itu meliputi harta dan perbuatan baik. Contohnya apa? Bisa senyum, bisa menyingkiri duri, itu termasuk sedekah. Hadiah itu apa? Bisa berupa benda atau yang tujuannya bukan semata-mata ibadah atau kewajib. Tujuan zakat itu untuk mensucikan harta, menumbuhkan harta, membantu golongan yang berhak, lapan asnaf. Dah, sampai sini paham semuanya? Paham? Alhamdulillah. Oke, Bapak mau tanya. Coba, dari yang tadi kamu sudah pahami, sudah simak, sudah dengar, ya. Kira-kira ada kesan atau pesan gak buat Bapak? Hah? Ada pesan gak? Ngajarnya enak gak? Bagus gak? Yang bener. Bener nih? Kesannya itu aja berarti? Bagus ngajarnya? Materinya enak dipahami? Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak mau mengingatkan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Meneladani perjalanan Rasulullah. Nanti akan ketemu selanjutnya. Nah, cukup sekian dari Bapak. Apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan di dalam hati kalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak minta satu orang untuk berdoa memimpin. Siapa? Siapa namanya? Pandu. Silakan Saudara Pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Usri ilal ladzina aman wa amilus solihati wa tawassaw bis Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.